Sabrina membaca sekali lagi coretan pena Arzan yang ditulis di halaman terakhir. Aku tak menyesal mencintaimu. Tak menyesal kendati mencintaimu itu menyakitkan. Aku tak menyesal jatuh cinta padamu. Tak menyesal kendati setelah jatuh padamu, hatiku telah mati. Ya, telah mati untuk melihat cinta yang lain. Hanya namamu. Hanya namamu. Aku tak tahu sampai kapan rasa ini bertahan. Sementara mengharap kesempatan darimu, rasanya tak akan terjawab. Aku tak tahu sampai kapan aku memujamu. Sementara di matamu aku hanya serpihan debu. Biar saja seperti ini. Biar saja. Asal bisa memandangmu, aku bahagia. Biar saja seperti ini. Biar saja. Kenangan tentangmu akan kusimpan. Bukan tentang hari ini aku mencintaimu. Bukan tentang kemarin aku merindukanmu. Bukan tentang lusa aku mengharapkanmu. Tapi tentang selamanya. Aku mendoakanmu. Dan bahkan mau mencintaimu di saat engkau tak terlihat. Sabrina mengusap sudut matanya. Ia tahu perasaan Arzan tak sedikit pun berubah untuknya. Ia selalu memandang pria itu sebelah mata. Namun ia juga lupa. Hanya Arzan yang sanggup menerimanya bahkan di saat dia masih meredup dengan jiwa labilnya. Sabrina yang dulu teramat rapuh dan lemah, pesimis memandang hidup, dan terombang-ambing, dan hanya Arzan yang melihatnya dari sudut yang berbeda. Tanpa orang tahu, Sabrina memfotokopi buku Arzan dengan mesin fotokopi kantor. Ia simpan tulisan-tulisan itu. Ia hendak mengembalikan buku itu pada Arzan meski ada rasa canggung. Namun ia harus mengembalikannya. Ia meminta bantuan Bibi Rohma untuk menemaninya ke kaunter. Sebenarnya ia bisa saja menyuruh santrinya untuk mengembalikan buku itu. Namun ia takut tulisan Arzan yang berisi tulisan pribadi itu dibaca oleh banyak orang. Setiba di kaunter, hanya ada Arzan dan satu karyawan yang tengah menata kotak-kotak berisi handphone yang baru saja datang. Setiba di counter, hanya ada Arzan dan satu karyawan yang tengah menata kotak-kotak berisi handphone yang baru saja datang. Arzan cukup terkejut melihat kedatangan Sabrina ditemani Bibi Rohma. Sabrina menyodorkan buku itu pada Arzan. "Buku kamu," ucap Sabrina datar. Arzan menerima buku itu dengan ragu. "Ini buku yang dipinjam Lia. Kenapa ada di kamu?" Arzan mengernyitkan dahi. "Aku memergoki Lia sedang membaca bukumu di taman belakang saat jam belajar." Raut wajah Sabrina masihlah datar. Sikapnya pun begitu dingin. Untuk sesaat, keduanya terdiam. Kebekuan itu belum juga mencair. Sabrina membuang muka dan menatap ke sudut lain. Ia ingin segera pergi tapi ada sesuatu memberatkan langkahnya. Awalnya ia ingin memarahi Arzan karena ia pikir laki-laki itu sengaja mencari perhatian Lia dengan puisi-puisinya. Namun apa haknya untuk marah? Dan setelah membaca semua puisi Arzan, hatinya tersentuh, amarahnya teredam. Tanpa berkata-kata, Sabrina berbalik. Entah kenapa ada sesuatu yang mengganjal. Ada perasaan berat. Arzan memandang langkah Sabrina yang menjauh dengan perasaan tercabik. Gadis itu tak seketus biasanya. Gadis itu sedikit melunak, dan sampai kapanpun, ia tak akan berhenti untuk mengejar cinta Sabrina. Ia teringat kala dulu mereka masih menjalin hubungan. Arzan kerap mengajak Sabrina berkeliling kota dengan motor. Sabrina harus mencuri kesempatan untuk bisa keluar dari pondok. Setiap kali gadis itu menangis karena bertengkar dengan orang tuanya, Arzan selalu menyediakan bahunya untuk bersandar. Hanya Arzan yang setia di sisi Sabrina bahkan ketika gadis itu mengalami perubahan mood yang drastis atau tertekan dengan segala permasalahannya. Hingga detik ini, perasaan itu masih tersimpan. Arzan merasa sekarang saat yang tepat untuk mengambil langkah ekstrim. Melamar Sabrina meski harus dihadapkan dengan penolakan. Setiap hari Irene bersemangat belajar memasak. Ia harap setelah menikah nanti, ia dapat menyajikan menu spesial untuk mertuanya. Sayang sekali,
Ia tak bisa lagi sering-sering belajar dari Mira karena Mira dan bayinya sudah diboyong ke rumah yang disewa Aska. Mereka telah resmi menikah. Irene yang menyaksikan momen bersejarah dan krusial itu tak dapat menahan laju air mata yang tiba-tiba merembes melihat sang sahabat telah menapaki kehidupan baru. Ditambah ekspresi wajah Hifari yang begitu menggemaskan. Ia berharap bayi itu bahagia dengan kedua orang tuanya dan dapat diterima dengan baik oleh kakeknya. Minggu depan keluarga Arham akan menyambangi rumah orang tuanya untuk membicarakan tanggal pernikahan. Irene sudah berencana untuk kembali memasak sayur asam juga menu istimewa lainnya. Sejak dipuji masakannya enak, Irene semakin percaya diri mengasah kemampuannya di dapur. Bukan hanya belajar masak, Irene juga semakin semangat belajar mengaji. Meski ia sadar, ilmu agamanya masih jauh di bawah Arham. Tapi setidaknya ia bisa menambah pengetahuannya juga mengamalkan. Ia yakin saat menikah nanti, Arham bisa membimbingnya dengan baik. Belakangan ini Arham terkadang stalking akun Instagram milik Irene. Ia baru tahu calon istrinya ini ternyata cukup tenar di Instagram. Followersnya sudah mencapai ratusan ribu. Meski mungkin salah melihat foto Irene di Instagram, tapi laki-laki itu kadang hanya ingin mengobati kerinduannya di saat ia merindukan gadis itu, tapi tak bebas untuk bertemu maupun berkirim pesan. Ada satu akun yang cukup mengusik perhatiannya karena akun itu sering sekali mengomentari postingan Irene. Irene pun terkadang membalasnya. Arham risih membaca komentar dari akun bernama Rival. Irene, kamu sekarang cantik banget ya. Ini beneran Irene adiknya Mayaza. Pangling sumpah, jadi cantik banget sekarang. Irene ketemuan yuk, kok aku kangen ya? Masih inget gak, dulu kita sering makan es krim bareng di kedai es krim depan gang. Irene, aku mau ke Purwokerto, ke tempat teman. Boleh gak aku main ke pondok? Arham menyipitkan matanya. Rival mau main ke pondok. Ada cemburu yang melintas di benak Arham. Ia cemburu karena Irene membalas komentar-komentar Rival. Ia penasaran ada hubungan apa antara Rival dan Irene. Ia bersyukur sore ini ia akan mengantar sayuran ke dapur. Ia harap bisa bertemu Irene yang belakangan ini sering memasak di dapur. Irene sibuk mengaduk sop ayam untuk para santri. Kedatangan Arham membuat binar matanya berloncatan seperti kelinci mendapatkan wortel. Us-us, Irene tersenyum lebar. Melihat ekspresi wajah datar Arham, Irene mengernyit. Kok us-us cemberut? Mas rajin banget ya balas-balas komen dari Rival di Instagram. Arham langsung bicara tepat menuju sasaran, tanpa basa-basi. Irene melongo sekian detik. Kok us-us ngomong kayak gitu? Rival itu tetangga satu kompleks us. Udah kenal dari kecil. Arham masih menekuk wajahnya. Beneran cuma tetangga? Setiap us-us lihat postingan mas di Instagram, pasti ada aja komen dari Rival. Udah gitu dibalas sama mas. Irene tak menyangka, persoalan yang menurutnya sepele ini ternyata bisa memancing kecemburuan Arham. Ya Allah, masa mas bohong? Rival beneran tetangga. Mas gak enak kalau gak balas, nanti dikira sombong. Us-us inti profil IG-nya, orangnya ganteng, ujar Arham datar. Emang kenapa kalau ganteng? Tanya Irene seraya menaikkan alisnya. Mas gak tertarik sama dia? Arham melirik Irene sekilas. Irene menggeleng. Irene kan tertariknya sama us-us. Gombal, sahut Arham. Ih, us-us mah lucu kalau lagi jealous. Us-us bisa ngambek juga nih. Irene tersenyum dan berusaha mencairkan suasana. Us-us juga manusia. Us-us juga punya rasa cemburu. Arham mengamati para tukang masak yang menahan tawanya. Ada yang tertawa pelan. Barangkali mereka menertawakan panggilan masing-masing. Iya deh, mas gak akan balas lagi komentar dari Rival. Us-us gak usah khawatir. Sebentar lagi kita kan nikah. Hati mas sudah mentok buat us-us. Arham terdiam. Tentu ia percaya pada Irene.
gadis itu bisa menjaga hati untuknya. Us percaya kok sama Mas. Arham mengulas senyum manisnya. Gitu dong, Us jangan ngambek-ngambek lagi sama Mas. Udah mau jadi istrinya juga masih ngambek-ngambek. Irene balas senyum. Assalamualaikum. Ramzi, salah satu santri memasuki dapur dan mengucap salam. Waalaikumsalam, jawab semua yang ada di dapur serempak. Maaf, ada tamu nyariin Tete Irene, ucap Ramzi. Siapa? Dahi Irene berkerut, menerka-nerka siapa gerangan yang datang. Namanya Raifal, balas Ramzi. Seketika Arham menganga sekian detik. Baru saja mereka bersih tegang karena sosok itu. Sekarang sosok itu benar-benar datang ke pondok.